Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafa Sabel Arsyad dari kelas 12 MIPA 1 mau mempresentasikan tugas sejarah yang bertujuan menuju demokrasi terpimpin dari halaman 81 sampai 88. Demokrasi terpimpin adalah sistem pemerintahan yang pernah ada di Indonesia yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Kenapa sih demokrasi terpimpin dipilih? Demokrasi terpimpin dipilih karena pada saat itu Indonesia sedang menghadapi gerakan separatis yang mengganggu kestabilan negara dan perekonomian pada masa sistem demokrasi liberal. Pergantian kabinet juga sering terjadi pada sistem demokrasi liberal pada masa itu, sehingga program-program yang dirancang tidak dapat digunakan dengan baik. Demokrasi terpimpin diawali dengan anjuran Soekarno untuk menggantikan UUD 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menuai pro kontra di kalangan konstituante sehingga dilakukanlah pemungutan suara yang menghasilkan hasilnya 269 orang mendukung kembalinya UUD 1945 dan 199 orang menolak untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tanggal 5 Juli 1959, Soekarno juga mengeluarkan dekret yang memuat 3 hal pokok. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, pembentukan MPRS. Yang membedakan demokrasi terpimpin dengan sistem demokrasi lainnya adalah ciri yang paling dominan adalah presiden memiliki kekuasaan yang mendominasi. Presiden di atas segalanya dalam sistem pemerintahan. Presiden juga bisa mengekang oknum-oknum yang tidak selaras dengannya atau tidak sejalan. Partai politik pada saat itu memiliki ruang gerak yang sangat terbatas. Partai politik pada masa itu hanya untuk mendukung presiden dan kebijakannya. Pada masa itu juga pers sangat dikekang dan pers tidak bisa menyalurkan aspirasi politik rakyat karena oknum-oknum sangat membatasi pergerakan pers. Peristiwa-peristiwa penting yang berlangsung pada masa demokrasi terpimpin adalah pembebasan dan pengembalian Irian Jaya, konfrontasi dengan Malaysia, dan gerakan G30S. Kebijakan luar negerinya yaitu politik poros. Indonesia membangun proyek-proyek yang sangat besar agar Indonesia menjadi terkemuka di kalangan bangsa Asia pada saat itu. Yang kedua adalah politik poros. Indonesia menjalin hubungan istimewa dengan RRC, Kamboja, Vietnam, dan Korea Utara. Kabinet kerja juga dilantik pada 10 Juli 1959 yang mempunyai program disebut T3 program. Yang pertama, masalah-masalah sandang dan pangan. Yang kedua, keamanan dalam negeri dan pembebasan Irian Barat. Kondisi ekonomi pada saat demokrasi terpimpin sangat terpuruk. Hal ini menyebabkan harusnya dilakukannya sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, yaitu di mana alat-alat produksi dan distribusi vital harus dimiliki negara, minimal di bawah pengawasan negara. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.